Pengaruhnya sangat besar sekali, sangat signifikan, bukan hanya di bahan baku utama saja, tapi termasuk bahan tambahan pangan seperti pengawet, pemanis, pewarna, semua, dan bahkan bahan-bahan semua naik. Dan juga diperparah oleh biaya logistik yang terus meningkat, di samping itu juga biaya energi. Jadi semua ini sangat signifikan berpengaruh terhadap harga pokok produksi kami. Ini yang menjadi tantangan berat bagi industri makanan dan minuman. Meskipun kami optimis penjualan cukup bagus, meningkat, bahkan menjelang Lebaran ini mudah-mudahan dengan pelonggaran dari pemerintah, boleh mudik Lebaran dan lain sebagainya, kita bisa menikmati Lebaran dan ini tentunya akan meningkatkan permintaan makanan dan minuman. Tapi Mhm, tantangannya tadi itu di bottom line-nya, jadi harga pokok produksinya jadi berat. mhm. Oke, berarti bisa dikatakan akibat kenaikan, harga bahan baku ini akan mendongkrak tentunya juga kenaikan harga, hasil produksi dari industri, consumer di dalam negeri kita? Benar, jadi kalau untuk yang produk-produk yang single ya, seperti misalnya minyak goreng, tepung terigu, kemudian produk-produk yang single, itu sudah pasti mereka tidak bisa tahan, terpaksa mereka harus menaikkan harga mengikuti perkembangan pasar. Tapi bagi produk olahan yang lain yang masih banyak bahan bakunya dari berbagai macam, dari berbagai sumber, tentunya kami masih bisa menyiasati dengan berbagai cara, efisiensi, dan kemudian substitusi dan lain sebagainya. Meskipun ini sangat berat terhadap margin kami, profitabilitas kami, tapi kami masih ingin bertahan terlebih dahulu sampai Lebaran ya. Karena apa? Karena akhir tahun dan awal tahun itu sudah naik harga akibat kenaikan harga-harga pangan dan bahan baku pangan dan juga logistik termasuk energi di tahun lalu, yang mana Mhm, belum kami sesuaikan harganya baru akhir tahun dan awal tahun. Tapi mhm, ya, consumers good ini sangat risikonya sangat tinggi kalau kita menaikkan harga, apalagi baru saja ya, baru bulan Januari, Desember kemarin. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan kami, apalagi juga sekarang menjelang puasa Lebaran. Dan kebetulan kami juga dibantu sebagian sudah kontrak bahan baku di akhir tahun lalu sampai sekarang, sehingga ini masih sedikit terbantu seperti itu. mhm. Nah, kalau Oke, nanti tapi habis Lebaran, ya, mhm, kalau habis kalau Lebaran habis nanti, lebaran kemungkinan akan ada kenaikan, Pak? saya kira perkiraan saya iya, hampir sebagian besar saya tanya sudah tidak tahan lagi. Apalagi kalau industri kecil rumah tangga itu pasti lebih tidak tahan karena mereka daya tahan bahan baku, daya tahan produk jadinya itu sangat rendah. Mereka tidak punya stok yang memadai. Nah, itu Mhm, pasti udah berat. Tapi bagi menengah besar kami perkirakan setelah Lebaran kita review dan kalau memang ini terus terjadi kenaikan, pasti kita akan sesuaikan. Apalagi seperti bahan baku utama misalnya ya, terigu. Terigu ini juga naik terus dan secara total FAO itu melaporkan di Februari kemarin itu kenaikan aja 20% dibanding akhir tahun lalu. mhm, Harga-harga semua komoditi pangan seperti itu. mhm. Nah, ini Oke, kan luar biasa. mhm, mhm. Oke, Pak, tapi ketika kita melihat dengan kenaikan harga bahan baku untuk sektor consumer goods ini, tentunya, seberapa besar dampaknya terhadap margin dari perusahaan-perusahaan consumer? Sangat besar dampaknya ya, dan beberapa saya lihat baik yang perusahaan publik maupun non publik rata-rata mengatakan bahwa sangat berat untuk profit margin ini Mhm, dan dampaknya sangat signifikan kalau menurut saya. Yang oke, penting bagi kita adalah supaya tetap bisa terus berjalan, tidak berhenti, ketersediaan juga cukup. Ini yang kita bisa membantu pemerintah seperti itu. Tapi mhm. makanya tadi itu dengan margin yang sangat berat tadi, kita akan review setelah Lebaran. Mhm.